Assalamualaikum anak-anak. Tidak terasa sebentar lagi kalian akan menyelesaikan jenjang pendidikan SD. Dan kalian bisa dinyatakan lulus setelah memenuhi salah satu syarat, yaitu lulus ujian sekolah seluruh muatan mata pelajaran. Sebentar lagi kalian akan menyelesaikan USP, yaitu ujian satuan pendidikan. Pada video tutorial ini, Ibu akan mengajak kalian untuk membahas dan berlatih muatan matematika yang terdiri dari 30 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Agar lebih rinci, Ibu akan bagi menjadi 5 sesi. Untuk itu ikuti terus kelanjutannya agar membantu pemahaman kalian dalam mengerjakan soal-soal nantinya. Oke anak-anak, siapkan alat tulis kalian dan simak dengan baik. Pada soal nomor 1, anak-anak diminta untuk menentukan hasil penjumlahan dan perkalian atau pembagian bilangan cacah. Ada yang tahu apa itu bilangan cacah? Bilangan cacah adalah angka 0 dan semua angka bulat positif yang anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Coba kalian perhatikan aturan pengerjaan operasi hitungnya. Prioritas penyelesaian operasi hitung campur bilangan cacah. Yang pertama adalah tanda kurang. Yang kedua adalah perkalian dan pembagian. Ketiga adalah penjumlahan atau pengurangan. Yuk, perhatikan soal berikut. Kalian perhatikan terdapat operasi hitung bertanda kurung. Sehingga kita selesaikan dulu. 75 dikurangi 45. Ada 30. Ya, belum dikerjakan. Tulis ya, seperti atasnya. Dan luruskan. Selanjutnya, perhatikan. Perkalian dan pembagian sama-sama kuat. Maka selesaikan dulu dari depan. Berarti 25 kalikan 30 hasilnya 750. Yang terakhir kita bagi dengan 15 hasilnya 50. Selanjutnya silakan anak-anak mengerjakan latihan soal nomor 1. Materi soal nomor 2 adalah menghitung operasi bilangan bulat positif dan bulat negatif. Coba kalian perhatikan gambar ini. Sebelah kiri angka 0 disebut bilangan bulat negatif. Sebelah kanan angka 0 disebut bilangan bulat positif. Operasi perkalian dan pembagian jawabannya pasti. Kalian simak. Bilangan positif jika dikalikan atau dibagi bilangan positif hasilnya pasti positif. Bilangan positif jika dikali atau dibagi bilangan negatif hasilnya pasti negatif. Bilangan negatif jika dikali atau dibagi bilangan positif hasilnya negatif. Dan bilangan negatif jika dikali atau dibagi bilangan negatif hasilnya pasti positif. Tapi untuk penjumlahan itu tergantung lebih besar positifnya atau negatifnya. Perhatikan contoh berikut ini. Operasi dalam kurung kita selesaikan terlebih dahulu. 48 dibagi negatif 16 menghasilkan negatif 3. Karena perkalian lebih kuat dari pengurangan, maka kita kerjakan dulu. Kita kalikan dengan 10 sehingga hasilnya negatif 30. Tinggal operasi pengurangan.
akan kita ubah dalam bentuk penjumlahan dengan lawannya. Sehingga negatif 30 lawannya adalah positif 30. Dan kita jumlahkan negatif 30 ditambah 30 hasilnya 0. Silakan anak-anak berlatih untuk menyelesaikan soal nomor 2. Berikutnya pada materi soal nomor 3, menghitung penjumlahan bilangan berpangkat 2 dan pangkat 3 atau bilangan akar pangkat 2 dan pangkat 3. 5 kuadrat artinya 5 kali 5 sama dengan 25. Akar kuadrat dari 25 berarti 5. 6 pangkat 3 artinya 6 kali 6 kali 6 sama dengan 216. Berarti akar pangkat 3 dari 216 ada 6. Yuk kita berlatih. Akar kuadrat dari 625 adalah 25. 5 pangkat 3 artinya 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Dan akar pangkat 3 dari 2197 adalah 13. Kita jumlahkan hasilnya 163. Silakan berlatih untuk mengerjakan latihan soal nomor 3. Kita masuk pada nomor soal 4. Menentukan KPK atau FPB dari 2 atau 3 bilangan 2 angka. Ingat, FPB dapat dicari dengan cara mengalihkan faktor-faktor yang sama dan pangkat terkecil. KPK dapat dicari dengan cara mengalihkan semua faktor dengan pangkat tertinggi. Jadi rakus ya KPK itu. Kita cari FPB dan KPK-nya dengan pohon faktor. Selanjutnya kita tulis faktorisasi primanya. FPB-nya kita tulis hasil perkalian faktor yang sama dan ambil pangkat terkecil. 2 kali 3 kali 5 sama dengan 30. KPK-nya kita tulis hasil perkalian semua faktor dan ambil pangkat terbesar. Maka 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 5 hasilnya 360. Silakan kerjakan latihan soal nomor 4. Materi soal nomor 5 adalah mengurutkan pecahan dari yang terkecil ke terbesar, demikian pula sebaliknya. Kalian perhatikan contoh soal berikut. Yang pertama yang harus anak-anak lakukan dalam mengurutkan pecahan adalah mengubah menjadi pecahan yang sama. Desimal-desimal semua, biasa-biasa semua, atau persen-persen semua. Cara paling mudah, jika pecahannya terdiri dari berbagai bentuk pecahan, kita akan ubah dalam bentuk pecahan desimal. Kalian simak 0,6 tetap ya. Selanjutnya 1/4 kita ubah ke pecahan biasa. Hasilnya adalah 5/4. Artinya 5 dibagi 4. Kita hitung hasilnya 1,25. 15% artinya 15/100. Berarti 15 dibagi 100 adalah 0,15. Dan 2/1/5 kita ubah ke pecahan biasa menjadi 11/5. 11 dibagi 5 hasilnya 2,2. Untuk mempermudah, kita samakan angka di belakang komanya. Jadi
Kalian perhatikan ini semua dua angka di belakang koma, sehingga akan memudahkan kalian untuk mengurutkannya. Dan kita urutkan hasilnya seperti ini. Silakan anak-anak berlatih soal nomor 5. Selanjutnya, pada materi soal yang nomor 6, kita akan belajar memecahkan masalah terkait perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah suatu perbandingan antara nilai A dan nilai B. Jika nilai A bertambah besar, maka nilai B juga bertambah besar. Dan sebaliknya, jika nilai A mengecil, maka nilai B juga akan mengecil. Contoh soal, jika harga 3 buah buku 5.000, berapakah harga 12 buku? Maka jawabannya nanti pasti harga 12 buku nilainya akan lebih besar dari harga 3 buku. Caranya bagaimana? Kita buat kalimat perbandingan. Harga 3 buku tadi kan 5.000. Selanjutnya, harga 12 buku adalah N yang kita cari. Kita buat perkalian silang. 3 kali N sama dengan 12 kali 5.000. Selanjutnya kita kalikan. 12 kali 5.000 adalah 60.000. Berarti untuk mencari N adalah 60.000 dibagi 3. Hasilnya 20.000 rupiah. Silakan anak-anak kerjakan soal nomor 6. Selanjutnya kita belajar yang terakhir pada sesi yang pertama adalah soal nomor 7. Soal cerita berkaitan operasi hitung campur bilangan cacah. Masih ingat aturan pengerjaan operasi hitung campur? Perhatikan contoh soal. Ayu membeli 5 kotak bolpen. Setiap kotak berisi 12 bolpen. Bolpen itu diberikan kepada adiknya 5 buah. Sisanya akan dibagikan kepada 5 temannya. Berapa bolpen yang diterima masing-masing teman Ayu? Maka kita akan tulis kalimat matematikanya dulu. 5 kali 12 adalah jumlah bolpen yang dibeli Ayu. Selanjutnya, karena diberikan pada adik 5, berarti harus dikurangi 5. Jangan lupa ini diberi kurung dulu. Kemudian baru dibagikan kepada 5 temannya. Berarti dibagi 5. Kita hitung hasilnya. 5 kali 12 ada 60. Selanjutnya 60 dikurangi 5 ada 55. Kemudian 55 ini kita bagi dengan 5. Hasilnya 11. Selanjutnya anak-anak silakan untuk berlatih soal nomor 7. Demikian anak-anak, kita sudah berlatih 7 soal dan ikuti terus tutorial soal berikutnya dengan cara mengikuti video yang akan Ibu sampaikan nanti. Selamat berlatih dan semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.